kalau kita buka dengan sebuah pantun, kalau hendak memakan makan yang berat, jangan sampai ada yang terjatuh. Kali ini kita bercakap-cakap dengan Bang Y. Esrat. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Salam kenal dulu Bang. Iya. Nama saya Rauda Jambak Bang. Nama saya Y. Esrat. Y. Esrat. Baik Bang, di acara kita hari ini cakap-cakap, ya kan, namanya cakap-cakap. Abang sendiri sudah tahu cakap-cakap. Perlu juga lah Abang sampaikan sedikit kira-kira perjuangan Abang dalam berkesenian di Sumatera Utara ini, mulai dari awal dan mungkin juga sampai hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Roda. Udah lama nggak jumpa. Iya. Hari ini kita jumpa membahas soal kreativitas dalam bersastra. Iya. Ini kalau latar belakang saya bersastra, terutama menulis puisi, ini panjang. Bisa cerita latar belakangnya aja terus habis. Karena berawal dari ketika cita-cita saya pertama itu sebetulnya mau jadi tentara. Wah, tentara Bang ya. Karena saya dulu tahu saya tentara itu bisa jadi presiden. Tentara bisa jadi presiden. Karena saya ingin jadi presiden. Tapi karena bapak saya tentara dan tentara perang, dia nggak tahu tentara itu akan berkembang seperti sekarang. Tidak dikasih. Oh, tidak kasih. Saya kan anak penurut, nurut aja. Anak yang patuh lah Bang ya. Iya, anak yang patuh. Kemudian setelah nggak bisa cita-cita jadi tentara dan kepingin jadi presiden dari tentara, saya beralih pingin jadi pemain bola. Juga dilarang. Karena banyak contoh olahragawan yang kemudian hidupnya memprihatinkan, tidak diperhatikan pemerintah. Kemudian beralih lagi, mau jadi pelukis. Sempat saya belajar melukis. Tentara, olahragawan, pemain sepak bola, sekarang pelukis. Juga dibilang, mau makan cat kau nanti. Tak jadi lagi, nurut lagi. Iya. Terakhir, ketika sudah sampai sekolah di PGA, tamat PGA, saya buka-buka buku. Ada pelajaran mengarang bahasa Indonesia. Ada tulisan saya karangan mengarang. Saya berpikir, loh bisanya saya menulis. Disitulah mulai coba-coba menulis. Setelah terinspirasi membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Iya, karya Buya Hamka. Itulah. Terbitlah tulisan itu. Singkatnya kita kirimlah ke Waspada. Pada tahun awal 80 terbitlah di Waspada. Nah, waktu itu bapak saya yang saya panggil waktu itu Abah, kan langganan Waspada Minggu. Iya. Bacanya ada waktu itu masih nama panjang, nama masih Yusrianto. Nah, bacanya, ini tulisan kau? Iya Bah. Terus dia bilang, ini kalau sekali dimuat, ini bakal dimuat lagi nanti. Iya. Berarti dia setuju di situ. Mulailah di situ, mulai menulis puisi. Sampai itu di awal 80 dan sampai sekarang. Jadi kalau kita katakan Bang Y. Esrat ini dalam sebuah pantun kita bilang kalau ada api, apinya yang membara, ya kan? Nah, jangan sampai lewat burung belibis. Nah, kalau dulu tidak dikasih jadi tentara, ternyata direstui menjadi seorang penulis, ya kan Bang? Jadi itulah sepak terjang Abang secara kalau kita bilang latar belakang bagaimana menjadi seorang seniman dimulai dari penulis. Nah, jadi kalau kita bergerak agak lebih jauh lagi, pandangan Abang secara pribadi, bagaimana kira-kira kreativitas para seniman yang Abang lihat pada saat sekarang ini? Sebenarnya kalau kreativitas sekarang lebih dasar dari dulu gitu. Karena sekarang media itu kan banyak. Iya. Apalagi media tanpa sensor pun sekarang banyak. Gitu. Nulis di Facebook apa segala macam kan banyak. Nah, cuman sekarang persoalannya
kurangnya kepedulian para pelaku sastra untuk melakukan pembinaan terhadap bakat-bakat yang ini kan bakat-bakat yang baru mulai tumbuh, banyak menulis di medsos, di tulis puisi, bahkan ada yang sudah dia punya konten khusus untuk puisi, nulis puisi, bikin pelatihan nulis puisi gitu. Nah, cuma itu tadi gitu. Hanya kreativitas yang nonjol gitu. Soal kualitas urusan belakang gitu lah ya. Jadi kalau kita lihat kreativitas seniman-seniman sekarang ini luar biasa Bang ya kan? Bukan senimannya yang senimannya memang udah pasti kreatif belum ada seniman. Kalau karyanya. Pemula-pemula yang muncul media dasar dibanding dulu gitu. Cuma yang tidak ada tadi kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kualitasnya, ya namanya seni mungkin Bang relatif kayaknya itu Bang. Relatif. Tapi artinya kan harusnya ada wadah yang melakukan pembinaan. Kalau dulu kan banyak ada lembaga ini. Nah sekarang pun sudah mulai ada sebenarnya. Cuman itu tadi gitu. Masih perlulah ditingkatkan upaya untuk kualitasnya. Meningkatkan kualitas yang baru-baru ini. Wah, ini semakin menarik pembicaraan kita dengan Bang Y. Esrat dalam cakap-cakap pantun ini di Klinik Pantun Nusantara. Nah, tempatnya ini di Cafe Sama Sisi. Wah, kalau misalnya Anda lewat di sekitar jalan ke Rumah Sakit Haji, adalah itu nampak ya kan. Nah, ini makin semangat kita berbicara. Nah, kalau Abang lihat sendiri bagaimana kira-kira lembaga mendukung kreativitas ini, ada nggak dukungan? Apakah misalnya dari Dewan Keseniannya atau mungkin juga dari lembaga-lembaga yang terkait yang memang juga berhubungan dengan persoalan kesenian yang ada di Medan atau Sumatera Utara ini? Kalau aku lihat lembaga ini kan ada dua. Dewan Kesenian pun ada dua. Dewan Kesenian pemerintah atau Dewan Kesenian swasta. Kan itu. Yang nampak lebih peduli, lebih perhatian terhadap geliat kesenian. Terus lebih kepada dilakukan oleh dewan-dewan kesenian swasta gitu. Dengan berbagai nama, misalnya komunitas kata-kata, Kompotri. Ini kan dewan kesenian tapi swasta. Gitu. Banyak kan gitu. Lapsas. Ini kan lebih peduli dibanding dewan kesenian resmi pemerintah. Kenapa? Mereka tuh pemikir, perpanjangan tangan pemerintah sebagai pemikir di bidang pembinaan kebudayaan. Ya, Forum Kreasi Sastra termasuk lah Bang ya. Forum Kreasi Sastra. Dan termasuk ini, apa ini namanya? Klinik Pantun Nusantara. Klinik Pantun Nusantara. Ini termasuk Dewan Kesenian Swasta. Dewan Kesenian Swasta ya. Lebih peduli dibandingkan Dewan Kesenian pemerintah yang perpanjangan tangan pemerintah langsung. Kenapa bisa begitu Bang? Kira-kira? Ya, karena niat. Kalau aku melihat kemungkinan gitu. Karena yang mengelola itu tujuannya bukan untuk mengelola kesenian, tapi mengelola uang yang ada di situ. Gitu. Ya, mengelola dana kesenian barangkali Bang. Mengelola dana kesenian bagaimana supaya kesenian ini lebih maju gitu. Ya, terlepas dari persoalan Dewan Kesenian, kalau Abang tadi Dewan Kesenian ada Dewan Kesenian pemerintah, ada Dewan Kesenian swasta. Berarti termasuk juga pernah saya dengar itu ada Teater Merdeka Bang ya kan? Itu pimpinan Abang sendiri itu. Itu termasuk Dewan Kesenian swasta lah itu Bang ya. Kira-kira bagaimana geliat yang dari Teater Merdeka itu? Nah, udah menceritakan, tapi kan udah ditanya. Sebenarnya sekarang sedang ada upaya mematikan pelan-pelan Teater Merdeka. Ada upaya? Ya, kami sendiri yang melakukan mematikannya pelan-pelan. Oh, berarti yang melakukan itu orang-orang Merdeka sendiri. Orang-orang Merdeka sendiri. Cuma menggantikannya dengan obor seni Merdeka. Obor seni Merdeka. Supaya lebih luas kegiatannya, tidak hanya teater. Jadi sekarang sudah ada namanya obor seni Merdeka. Mau di situ ada sastra, ada seni rupa, ada teater, bisa dikerjakan. Iya, berarti kalau istilah kawan saya tadi orang teater dan sastra dengan saudara Porman istilahnya ini kecil-kecilan gitu. Model kerjanya gitu. Artinya
Teater Merdeka berganti menjadi obor seni merdeka. Tidak hanya merdeka di dunia teater, tapi juga merdeka di bidang sastra, di bidang budaya, dan segala macam bentuk seni kreativitas lainnya. Jadi lebih merdeka dengan adanya obor itu berarti ada semangat yang membara bagaimana memperjuangkan kesenian yang ada di Medan dan Sumatera Utara ini. Menarik. Jadi Abang termasuk orang yang multi talent ya kan. Tadi menulis, disinggung juga melukis ya kan. Dan mungkin aku tidak akan bertanya pantun, Bang. Cuma karena abang tidak mau berpantun, mungkin abang bisalah membaca puisi ya kan. Nah, yang biasanya abang digelari apa nih, penyair perkutut. Perkutut urakan. Bang, bisalah bang sedikit baca puisi biar kawan-kawan juga luar biasa, biar tahu juga. Kalau disuruh baca puisi takut pula aku. Karena juara baca puisi itu namanya Roda Jamba. Oh. Jadi takut pula, Wak. Cuma kalau nggak karena aku nggak juara kamu ya. Iya, karena Bang Rat jurinya, dan biasanya setiap lomba selalu asal membaca puisinya Bang Yesra selalu juara biasanya. Ayo Bang, silakan Bang. Ya, cari puisinya. Sebuah puisi akan saya bacakan berjudul tentang hujan. Hujan hari ini seperti yang silam, tak memberi air kepada ikan, padahal laut meresahkan gelombang. Hujan hari ini serupa yang kemarin, membuat petani tak merindu sawah ladang, sebab panenan membusung lapar. Hujan hari ini memerangkap ikan diderembab dalam timbangan ketimpangan oleh gagasan berlandas tak akal sehat. Hujan hari ini menelantar petani dibingungkan keharusan memilih keringat atau harga, sebab pasar dibuka membenam lapak. Hujan hari ini bersebab kekalahan laut, sawah, ladang, awan dilumur leburkan bakteri oleh segerombolan mulut tanpa bibir. Terima kasih. Udah bang. Luar biasa. Kalau hendak membeli molen, ya jangan lupa singgah sebentar menikmati tar. Kalau kita sudah mendengar suara Bang Yesrat, seorang seniman yang multi talent, wah pasti semuanya akan merasa bergetar. Jadi kira-kira maksud puisi tadi apa kira-kira bang? Biar boleh tahu kita semua sama yang di sini. Kalau maksud puisi, ya. Anda ngerti nggak? Ya, ini makanya istilahnya kalau saya sendiri yang tahu, sementara sahabat-sahabat seniman sendiri nggak tahu, jadi pesan-pesannya kira-kira. Kalau salah dijelaskan. Pesan-pesan ya. Nanti orang yang mendengar itu menerjemahkannya, apa maksudnya. Karena kalau dijelaskan, jadi jadi guru pula kita. Jadi guru pula ya kan. Sementara biarlah orang menafsirkannya. Gitu. Karena di bagian akhir ada semacam penanda dengan menutup. Itu bang, ya kan? Apakah misalnya seperti yang dikatakan oleh penyair besar kita juga, N.A. Hadian, percayalah pada diam ketika kata jadi batu. Gitu kan. Jadi kadang-kadang saya berpikir, percayalah pada diam ketika kata jadi batu, maksudnya nggak usah banyak cakap, lempar aja orang itu. Batu ya. Pakai batu. Jadi sebenarnya kawan-kawan, semakin kita berbicara panjang lebar tentang seni dan sosoknya sahabat seniman kita Bang Yesrat, yang lengkapnya itu Yusrianto SH, sarjana hukum, seniman yang multi talent, pasti banyak hal-hal yang menarik yang perlu kita ungkapkan. Cuma biar ada rasa penasaran buat kita semua, ya untuk sementara ini saja dulu yang perlu kita
ya cakap-cakapkan kepada Bang Yesran. Jadi kalau ada pohon yang terjatuh, ya jangan diukur sampai 9. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita cukup sekian. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, thank you.